Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, lebih khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan yang penuh berkah hari ini, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal ibadah yang kita laksanakan, yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang soleh. Semoga kita senantiasa berkumpul dengan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya generasi yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi sahabat adalah generasi yang merupakan generasi yang layak untuk kita jadikan contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, itu selalu didampingi, didukung oleh para sahabat. Dukungan para sahabat itu tidak hanya pikiran, tetapi juga tenaga, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita akan memperbincangkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Pasti kita sangat kenal, sangat familiar dengan nama tersebut. Bahkan di antara kita, di antara para pebisnis, para pengusaha, para pengusaha-pengusaha muslim, itu pasti sangat mengenal namanya Abdurrahman bin Auf. Dan juga bisa jadi menjadi idola mereka, idola kita bersama. Penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia satu kelebihan dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha. Dia setiap apa yang dia perdagangkan itu selalu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Salah satu fragmen atau cerita atau riwayat yang menyebutkan bagaimana kelihayan dia, bagaimana kemahiran dia dalam berbisnis, diantaranya setelah beliau suatu ketika Abdurrahman bin Auf diminta untuk kemudian berhijrah oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelumnya Abdurrahman bin Auf ini di Mekah, dia memiliki harta yang sangat banyak. Tapi setelah dia berhijrah ke Madinah, hartanya ditinggalkan. Jadi dia tidak memiliki harta lagi saat di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Dan termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Dan Sa'ad bin Rabi'ah ini merupakan orang yang juga memiliki harta di Madinah. Kemudian dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan dia menawarkan sebagian daripada hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi apa perkataan Abdurrahman bin Auf? Dengan bijaknya dia mengatakan tidak menerima tawaran daripada saudaranya tersebut, tapi dia memilih untuk minta ditunjukkan kepadanya di mana pasar. Ditunjukkan, wahai saudaraku, mana pasar? Tunjukkan kepadaku tempat pasar. Maka saat ditunjukkan kepadanya pasar, dan di saat situlah dia mulai berbisnis. Dan tidak berselang waktu lama, bisnis dia laku, besar kembali, dan akhirnya dia memiliki harta kembali. Itu salah satu fragmen menceritakan bagaimana keahlian Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Tapi di sisi lainnya, Abdurrahman bin Auf ini tidak hanya sekedar mahir berbisnis masalah dunia, tapi orientasi dia kepada akhirat sangatlah besar dibandingkan orientasi dia kepada perkara duniawi. Salah satu di antaranya, Abdurrahman bin Auf ini sangat
mudah sekali untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat, dia menginfakkan setengah hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga pernah membeli 500 kuda untuk digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di suatu ketika dia juga pernah menginfakkan 40.000 dinar. 40.000 dinar. Kalau kita kurskan, kalau kita hitung dengan rupiah sekarang, kalau 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. 4,25 gram. Kalau misalkan harga emas hari ini 1 gramnya sekitar 900 ribuan, berarti 1 dinar itu diperkirakan ya sekitar 3.825.000 rupiah. Nah, maka saat itu Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya 40.000 dinar, itu setara dengan sekitar 153 miliar. Sangat besar sekali. Mungkin bagi kita sekarang menginfakkan sebesar itu sangat sulit sekali. Jangankan sebesar itu, ya sekitar 100.000, 200.000 saja ya agak sulit untuk kemudian mengeluarkan uangnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia juga di sebagian riwayat disebutkan dia membebaskan budak ya sekitar 30 orang ya. Ada riwayat menyebutkan ada yang 30.000 orang. Itulah bagaimana bentuk bahwasanya Abdurrahman bin Auf, kecintaan dia kepada akhirat sangat besar sekali. Bahkan sampai akhir hidupnya saja dia berupaya merasa tidak, apakah aku bisa masuk surga atau tidak, kata Abdurrahman bin Auf. Maka dia pun juga mengupayakan agar hartanya itu diwasiatkan kepada para sahabat. Jadi dia wasiatkan hampir 100 sahabat yang ikut perang Badar dan masing-masing mendapatkan 400 dinar. 400 dinar. Jadi masing-masing para sahabat itu mendapatkan 400 dinar. Kalau kita setarakan dengan rupiah sekitar 1,5 miliar. Itu wasiat daripada Abdurrahman bin Auf sebelum dia wafat. Itu luar biasanya Abdurrahman bin Auf. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf, sahabat ini, mengutamakan akhiratnya itu sangat luar biasa. Walaupun dia sukses di dunia dengan bisnisnya, tapi dia juga mengutamakan akhirat sangat luar biasa. Para penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari fragmen ini, dari riwayat ini, kita bisa belajar ya. Paling tidak 4 hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada ceritanya Abdurrahman bin Auf. Yang pertama adalah di sini sosok Abdurrahman bin Auf ini dia sudah mampu untuk kemudian mengendalikan dunia. Artinya dia tidak diperbudak dunia. Dia tidak mengupayakan kehidupannya hanya mencari uang saja. Tidak seperti zaman seperti sekarang. Banyak para pengusaha maupun kita secara umumnya mengupayakan setiap waktu kita selalu berorientasi kepada materi atau berorientasi kepada uang, sehingga melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi bagi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Bagi dia, dunia hanyalah perantara untuk kemudian mendapatkan suatu hal yang lebih besar di akhirat kelak. Yang kedua, kita bisa ambil hikmah daripada sahabat ini adalah bahwasanya dia berusaha atau berbisnis ya, itu dengan cara yang benar, cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara-cara yang menjadi anjuran daripada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menyalahi daripada Islam. Nah, ini berbeda dengan kita sekarang. Banyak para pengusaha, para pedagang di awal-awal saja sudah melakukan mendapatkan modal dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara ribawi. Berhutang mendapatkan modal tapi dengan cara pembayaran secara ribawi. Nah, bagi Abdurrahman bin Auf tidak demikian.
Kemudian yang ketiga, Abdurrahman bin Auf ini dia walaupun dia berinfak dengan sangat besar, dia masih berpikir apakah dia layak untuk mendapatkan kehidupan di akhirat lebih baik. Apakah dia mendapatkan surga ataukah tidak. Dia masih merasa tidak merasa tidak layak untuk kemudian masuk surga karena dia selalu mengupayakan berinfak dengan yang terbaik seperti itu. Sampai akhirnya di akhir hidupnya pun dia mengupayakan hartanya supaya tidak memperlambat dia masuk surga. Dia wasiatkan kepada para sahabatnya, dia infakkan, dia sedekahkan kepada para sahabat yang lain untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sekalipun Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, ya, walaupun dia kaya raya, tapi dia tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari dia ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dia saat kemudian Rasulullah memerintahkan hijrah, maka dia pun juga ikut hijrah, walaupun dia harus tinggalkan hartanya. Artinya apa? Artinya dia, walaupun dia orang yang memiliki harta yang banyak, tapi dia kalau masalah urusan agama, urusan berhubungan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling utama. Dia ikut berdakwah, dia ikut berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita sekarang, kalau sudah memiliki harta, maka kita merasa cukuplah harta kita, merasa kita sudah mendapatkan materi yang banyak, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita pun juga merasa tidak bersimpati, bahkan tidak berempati kepada saudara-saudara yang lain, sehingga tidak sedikit dari kita enggan untuk berzakat, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak, bahkan enggan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Dia sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, tapi dia juga sebagai seorang muslim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sebagai seorang yang ikut berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan di sini kita bisa ngambil ibroh ya, daripada cerita sahabat tersebut dan menjadikan tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu jelas kefakiran ilmu yang kami miliki. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.